Sahabat sekalian, kita kembali dalam acara Cahaya Iman melanjutkan topik keberserah-dirian. Kita dalam segmen sebelum jeda kita sudah melihat sedikit masalah keberserah-dirian ini, Mas Heri. Kita ingin lebih detail membahas masalah keberserah-dirian ini dengan membahas kata lain yang ada dalam bahasa kita, yaitu pasrah. Apa bedanya? Ya, ada yang menarik sih dengan istilah berserah diri ini, Mas Eri. Saya mengalaminya dulu ketika zaman kuliah. Saya juga pusing gitu ya, bingung. Saya ingin memahami apa makna agama saya ini. Berserah diri itu apa? Jadi saya pergi jauh-jauh mengunjungi seorang sufi di Jawa Barat. Beliau waktu itu sangat ramah, menyambut saya yang masih mahasiswa, memberi makan siang dan seterusnya. Kemudian akhirnya beliau bertanya, jadi apa yang membawa adik ke sini? Katanya, mau nanya apa? Gitu. Saya mau nanya arti berserah diri itu apa, Pak? Terus beliau bilang, seandainya berserah diri bisa disampaikan dengan kata-kata, sudah lama saya mengatakannya kepada semua orang. Oh, menarik ini. Jadi memang itu sebuah laku ya, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata saja gitu ya. Nah, sekarang memang hampir pasti orang mengartikan berserah diri dengan pasrah bongkoan kalau kata orang Jawa. Sebenarnya tidak, Mas Eri, karena ketika kita mengartikan berserah diri dengan diam saja, nerimo apa adanya, itu artinya berserah diri kepada nasib. Atau tidak ingin berbuat apapun, bisa jadi itu berserah diri kepada kemalasan gitu. Sebab yang menjadi inti kata berserah diri sebenarnya berserah diri kepada Allah. Ya. Sikap intinya adalah seseorang ingin diatur oleh Allah gitu ya. Dalam segala hal lahir batin dia ingin diatur oleh Allah, bukan berserah diri kosong begitu ya. Ini ada beberapa istilah yang saya pikir kita perlu elaborasi lebih jauh ini. Ya. Ada berserah diri kosong dan kemudian ada berserah diri yang tidak bisa diajarkan hanya melalui perkataan. Mungkin bisa ditambahkan sedikit, Mas Heri? Ya. Berserah diri itu kalau kita mau belajar, itu kira-kira bagaimana? Iya, benar. Ketika kita mau berserah diri kepada Allah, gitu. Awalnya tentu pintu yang paling jelas untuk mengetahui kehendak Allah atas diri kita, apa yang Allah kehendaki itu syariat. Kita masuk dari syariat. Ya. Nah, di sini mulai berserah diri kepada Allah adalah contohnya kita menjalankan syariat dan berserah diri kepada Allah. Misalnya kita berusaha sholat di awal waktu untuk menjalankan itu, kita berserah diri kepada Allah. Susah, bangun berserah diri, laksanakan. Itu kira-kira. Berarti sebenarnya nanti balik lagi kepada praktek-praktek yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu menjalankan syariat. Menjalankan syariat. Beda dengan berserah diri kosong tadi. Ya, hanya berserah diri kosong saja tanpa terkait dengan Allah. Ini ada kaitannya, ada sebuah niat ingin diatur oleh Allah, ingin ditata oleh Allah. Kemudian dia berserah diri kepada kehendak Allah. Nah, implikasinya kan, artinya dia harus mengetahui dulu apa kehendak Allah buat dia. Betul, ya. betul. Nah, artinya yang pertama jelas-jelas Allah kehendaki adalah hukum syariatnya dulu. Itu sebabnya kita tidak bisa meninggalkan syariat dalam beragama. Setelah fase itu terlewati, kita mulai masuk ke, kalau tadi dikatakan itu pembimbingan yang umum lah ya, yang setiap orang muslim harus menjalankannya, yang pasti Allah kehendaki. Nah, setelah itu kita akan masuk ke yang lebih personal, lebih halus, orang per orang, bisa jadi beda. Begitu, Mas Ari. Dan itu kita memohon kepada Allah agar Allah menetapkan kepada kita keberserah dirian yang seperti apa. Ya, betul, keberserah dirian yang seperti apa. Kita tidak misalnya kita tahu
kisah Umar atau Abu Bakar yang menyedekahkan seluruh hartanya untuk Rasulullah. Apakah kita harus berserah diri seperti itu? Belum tentu. Karena setiap orang akan punya aspek keberserah diriannya masing-masing yang paling tepat, yang Allah kehendaki buat dia. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Mas Heri. Kalau tadi Mas Heri menekankan bahwa keberserah dirian itu adalah hanya kepada Allah, ada nggak keberserah dirian kepada selain Allah? Keberserah dirian kepada selain Allah, kalau kita misalnya ya selalu tunduk kepada hawa nafsu atau gimana ya, kita masuk ke kondisi di mana kita terpancing marah, kita ikuti marah. Kita sedang malas, kita ikuti malas gitu ya. Itu termasuk berserah diri kepada hawa nafsu. Sementara Allah jelas-jelas melarang secara umum, melarang marah, jangan marah misalnya, dari Rasulullah hadisnya begitu. Kemudian berserah diri kepada syahwat juga ada, misalnya kita suka dengan benda tertentu, katakanlah misalnya mainan, mobil, alat rumah tangga, ada diskon, kita tidak bisa menahan diri misalnya untuk buru-buru membeli itu tanpa melihat di rumah masih ada, masih baik, misalnya begitu ya. Ada kondisi di mana kita tidak bisa menahan keinginan atau stimulus yang ada dari luar dan benar-benar tidak bisa mengendalikan itu. Itu contoh praktisnya sih. Ya. Ada di dalam Al-Quran orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya. Ini mungkin yang Mas Heri maksudkan tadi. Ya. Kalau kita lihat Al-Quran, surat Al-Furqan, surat 25 ayat 43. 25 ayat 43 ya? 25 ayat 43, di sana dikatakan, Ara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Terangkanlah kepadaku tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Ada orang-orang begitu. Ilahnya adalah hawa nafsunya, ia mengikuti apapun kehendak hawa nafsunya. Sementara kita harusnya berserah diri kepada Allah. Itu ada akibatnya. Ya. Itu ada akibatnya. Akibat dari selalu mengikuti hawa nafsu, mengilahkan hawa nafsunya adalah sesat dari jalan Allah. Itu dikatakan lagi dalam Al-Quran, surat Shad, surat 38 ayat 26. Jadi karena berserah diri kepada sesuatu selain Allah, Ya. maka akan disesatkan oleh Allah. Baik. Tersesat dari jalan Allah. Baik. Sahabat sekalian, kita akan mengeksplorasi lebih jauh topik keberserah dirian ini dengan mengacu kepada ayat-ayat Al-Quran yang lain dan juga dengan sebuah kisah yang sangat fenomenal di dalam Al-Quran. Setelah jeda berikut.